Kenapa kalian bukan pelaku hukum Taurat? Bukankah kalian yang mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami ini Kristus, pengikut Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu penyembah. Hei pendeta, hei pastor. Sebenarnya di mana Yesus ngaku Tuhan? Di mana Yesus minta disembah? Coba logikalah dulu. Kalau ada Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan. Ya, Katolik pun juga yang ibu bilang, ya itu maksudnya ibu mungkin menyembah patung. Mereka tidak menyembah patung, tetapi mereka itu menyembah Yesus Kristus, Bu. Ya, itu saya tahu, kami tahu. Ya, sama. Mereka Tuhannya satu, Yesus Kristus, Bu. Ya, iman kami itu Yesus Kristus. Ya, silakan Bang Buang. Nama kok Buang sih, Bang? Kok mau dibuang kemana, Bang? Memang waktu itu dibuang karena sakit-sakitan, lalu diasuh oleh orang Muslim, ya. Ya kan ada gitu, dikeluarkan dari rumah agar selamat, gitu kan? Ada kita dulu. Itu sehingga saya dinamakan Buang, Bu, ya. Gitu ceritanya. Oke. Ya. Ada pula kayak gitu ya. Ya silakan, Ya, Bang. Kami di timur ini begitu, Bu, ya. Oh. Ya. Jadi jadi orang mana, Kakak? saya Orang dari Kupang, timur. Kak? Timur, ya, orang Kupang. Timur mana? Timur Leste apa dari Kupang? Kami berbatasan dengan Timur Leste. Kan Timur Leste sudah merdeka. Saya Atambua. di Kupangnya langsung, Ibu. Di Kupang di langsung. Kupang. Berarti bukan perbatasannya kan Atambua. Ya, gitu. Oke. Jadi Bapak, Ibu kenal Pak Robert Aritonang kah? Robert Aritonang saya tidak kenal. Siapa itu? Robert Kennedy Aritonang, dulu polisi di Polda NTT, Bu. Mungkin sekarang sudah brigjen atau kombes itu. Itu saya tahunya Edward Wakapolda dulu. Edward Aritonang yang saya kenal. Edward Aritonang. Pak Edward itu ya apa? Kapolda NTT dulu, Bu. Ya Kapolda LTT, terus saya tahu itu. Iya, bukan Ya, Robert, ya. Tapi Pak Edward. Makanya saya tidak kenal Tapi Robert. Saya kenalnya Edward. Adanya Robert Kennedy, ya, Bu, ya. Robert Kennedy Aritonang. Robert Kennedy sekarang di Batam. Oh, ya mungkin itu. Saya tahu Asal dia yang salah satu punya villa paling termahal di situ. Oh, ya, Bu. Ya. Betul? Iya. Jadi Aritonang nggak kaleng-kaleng. Ya silakan, Oke, Bang mantap. Buang. Ya. Saya Jadi sampai begini, dulu Bu. sebentar, biar jangan apa. Maju. Agama apa maju? Maju. Turunkan aja apa. Saya paling malas nanti orang tidak nanti rupanya mereport. Ya, Edward Aritonang, Robert Aritonang, insya Allah. Tapi cukup saya yang tahu kekerabatan Ya, keluarga bagaimana. Silakan. Bapak Edward Aritonang ada membangun di Kupang juga, Bapak. Ibu membangun Betul. rumah di sini. Ya. Saya sudah pernah bertemu dengan beliau. Kami satu Oh, Ibu pernah keluarga. ke Kupang? Kami dari Timur dulu. Oh, ya, berarti suami tentara, Ibu, atau polisi, Ibu? Tidak, bapak saya yang ditugaskan dulu di sana. Mulai dari tahun 78 sampai tahun 99. Tentara, Bu? Tidak, kesehatan. Oh, ya, Bu. Nah, Ya, Ibu. silakan. Kalau saya tentara waktu itu di sana. Oke. Apa Baik, Bu, ya. hebatnya? Udah ganti pula temanya. Oi, host. Kurang asam kau. Aku mau yang tadi, host. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Apa Cebi, ini temanya? Iya, si Cebi. Apa hebatnya Yesus? Gimana kita Oh, kaji? ya. Baik, Pas nah, itu Kristen Katolik. Kakak Kristen Katolik. saya Protestan, ya, Bu, Protestan. Oh, biasanya Katolik biasanya kalau apa ini? Ya, silakan. Kalau di Kupang ini Protestan dan Katolik seimbang, Ibu. Seimbang. Ya. Jadi sampahnya begitu. Ya, jadi tidak masalah. Ya, jadi saya Ibu ya minta maaf saya memberikan masukan ya apabila ada salah, Oke. minta maaf. Jadi apa hebatnya Silakan. Yesus? Ya, Wah, Yesus itu kalau di kami di Alkitab itu entah ini hebat atau tidak, Bu, saya tidak bisa mengkategorikan, tapi Yesus bisa berjalan di atas air, ya, Bu, ya. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh bisa berjalan. Hanya dengan mengatakan berjalanlah engkau, langsung berjalan. Ya, itu, Bu, itu berapa, saya tidak bisa mengatakan hebat, tapi itu beberapa perbuatan Yesus yang apa itu namanya, menghebohkan itu orang-orang pada masanya itu, Bu. Itu menurut saya. Ya, bahkan kalau di Alkitab kami itu Yesus juga bisa bangkit dan naik ke surga, Bu. Itu dalam Alkitab saya. Apakah ini hebat atau apa Yesus ini, itu hanya Yesus yang tahu, Bu. Hanya si Yesus yang tahu.
Itu mungkin pendapat saya, Bu, ya, tentang topik ini. Terima kasih, Bu Nora. Oke. Ya, saya tanggapi ya, Kakak Buang ya. Saya tanggapi. Ya, Bu. Jadi begini, orang dikatakan hebat itu bukan bukan gini ya. Ketika kehebatan seseorang, apalagi dia waktu itu sudah dijadikan Tuhan pada masa itu. Belum dijadikan Tuhan pada masa sekarang oleh umat Kristen. Nah, hebatnya seseorang itu kalau dia tidak dimakan oleh waktu. Contoh, ketika saya bercerita kepada anak-anak saya, Nabi Musa itu hebat loh nak, bisa membelah lautan. Yang di pikiran anak saya, karena dia hidup di zaman sekarang, dia mengatakan itu seperti biasa. Biasa saja bagi dia. Apalagi kalau dia tahu Nabi Musa itu adalah seorang nabi, Rasul Allah. Bagi dia itu udah biasa gitu loh. Karena apa? Karena kehebatan Nabi Musa ketika membelah lautan, memukul tongkat itu menjadi ular, itu tidak bisa dibuktikan di sekarang ini gitu loh. Mana sih Nabi Musa? Saya pengen tengok ketika dia membelah lautan. Tidak bisa. Jadi peninggalan Nabi Musa itu habis pada waktu zamannya saja. Dan itu hanya ada di daerah tertentu. Nah, kalau orang yang tidak bisa melihat fenomena lautan pernah dibelah oleh Nabi Musa, itu tidak akan bisa mempercayai. Maksudnya gini, ya udah cukup sampai di situ. Sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus, itu maksudnya bukan Yesus saja yang melakukan. Jangan lupa Nabi Elia pun juga pernah membangkitkan orang mati. Gitu loh. Kalau berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang yang buta, terus Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang lumpuh bisa berjalan. Nah, ini memang adalah pekerjaan seorang nabi atau rasul. Karena apa? Allah ketika mengutus nabi dan rasulnya, Allah itu memberikan mukjizat kepada mereka untuk membuktikan kepada umatnya, kepada kaumnya, bahwa kelebihan yang dimiliki oleh pengutus, oleh yang diutus ini, itu berasal dari pengutus. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah. Nah, kalau saya katakan lebih hebat, nah, kami umat muslim mengimani bahwa ada nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan wahyunya, dan memiliki mukjizat dari Allah. Tetapi, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu saya katakan lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Al-Quran yang sampai sekarang bukti nyata. Bukti nyata sekarang ini. Al-Quran yang memang asli firman dari Allah, tidak ada karangan-karangan dari manusia, tidak pernah dituliskan oleh beberapa manusia, oleh beberapa oknum. Kalau kitab Bible, coba Bang Buang lihat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah mereka pernah bertemu dengan Bapa? Tidak. Bahkan tuh surat-surat Paulus, Tesalonika, Galatia, baru apa lagi tuh? 14 suratnya yang Paulus. Itu tidak pernah, Paulus sendiri aja tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jangankan bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Yesus saja nggak pernah. Bukankah Matius, Markus, Lukas itu katanya adalah Rasul? Yang namanya Rasul itu, Abang Buang, Kakak Buang, yang namanya Rasul itu adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan firman-Nya Allah kepada umatnya. Rasul itu mempunyai umat. Apakah Matius mempunyai umat? Markus mempunyai umat, Paulus mempunyai umat, sehingga dikatakan Rasul? Tidak, mereka tidak punya umat. Jadi kenapa Bible ini bukan murni firman Tuhan, tetapi beberapa oknum yang menuliskan suatu sejarah, dan itu dijadikan kitab suci sebagai landasan kalian, landasan keimanan kalian. Jadi kalau dibilang apa hebatnya Yesus? Ya Yesus hebatnya melakukan mukjizat pada zaman itu. Terus apa hebatnya Nabi kamu, Nora? Sama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Diberikan oleh Allah mukjizat. Tapi yang kalau saya akui, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah apa? Al-Quran. Bayangkan, Nabi Muhammad itu dikatakan seorang yang ummi, buta huruf. Kalian mengatakan, oh Nabi kamu buta huruf, Nora, tidak tahu membaca dan menulis. Betul. Sehingga terbantahkanlah bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyontek kitab-kitab terdahulu. Bukankah seorang yang buta huruf itu tidak bisa membaca? Bagaimana mungkin dia bisa membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sementara kalian tuduh dia adalah seorang yang buta huruf? Jadi dari mana Al-Quran tahu? Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang kejadian-kejadian dahulu? Dari mana dia tahu tentang Nabi Musa? Dari mana dia tahu tentang Nabi Daud? Nah, ini membuktikan bahwa apa? Firman Allah
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah nyata yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu kalau kalian katakan buta huruf, yes, buta huruf kalian katakan ya kan? Kami terima. Tetapi apa? Nabi Muhammad itu diakui berbeda dengan nabi-nabi dahulu. Apa itu? Tingkat kecerdasan Nabi Muhammad dalam penghafalannya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Bangsa Arab itu terkenal loh. Bangsa Arab itu terkenal dengan apa? Penghafalan mereka itu cepat. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Makanya kalau Al-Quran ini bagi mereka tuh kecil. Kalau orang di sana itu. Kita aja yang susah. Gitu loh Kakak Sine. Oke. Jadi terima kasih. Saya tidak bisa mengatakan Yesus hebat atau tidak kan tadi. Tapi yang kami baca dia bisa itu entah hebat dikategorikan hebat atau tidak itu terserah penilaian orang Bu ya. Nah gitu. Dan di Kupang kami di sini di Kupang itu Bu antara Islam dan Kristen saling bagus saling ya itu akrab sekali hubungan kami. Bahkan saudara-saudara saya juga ada yang Muslim, kami saling kalau ada Natal kami ya, dijaga oleh umat Muslim juga ya. Di gereja-gereja kalau pada saat Lebaran kami menjaga juga saling, jadi sangat rukun toleransi di sini Bu. Jadi tidak ada, jadi saya lihat di Komal ini begini Bu, akhirnya timbul apa itu Bu ya, clash gitu ya. Saya tidak mau mengendaki ini Bu, maka itu kalau di NTT ini sangat rukun ya Bu ya, sangat rukun. Saudara-saudara kami dari tetangga saya ini banyak Muslim di sebelah-sebelah ini Bu, saling membantu kami kalau kami susah. Sebaliknya begitu Bu, sebaiknya ini yang harus dijaga baik-baik Bu ya, dijaga baik-baik. Entah apa imannya apa atau jangan dibilang itu, sebagai manusia kita yang sama gitu. Tapi di Komal-Komal ini kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang tuh menciptakan suatu apa ya emosi dari kakak saya jadi potong sedikit bagaimana kakak. Supaya bisa meredam ini Bu. Kakak sini ya, kakak sini begini kakak, kita kan sebenarnya kalau toleransi umat Muslim pun bertoleransi kakak ya. Sekarang begini kakak, kita ini kan diskusi. Nah, kalau yang namanya diskusi, kalau masih edukasi, saya rasa tidak masalah, tidak ada penghujatan. Kami Islam ini agama syiar. Kami berdakwah. Ya, jadi berdakwah itu bukan berarti itu hanya pekerjaan seorang ustadz dengan ustazah, tidak. Saya pun diwajibkan untuk berdakwah, memberitakan yang sebenar, memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Terlepas dari pihak Kristen mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Kami hanya menyampaikan. Hidayah itu hanya milik Allah, diberikan kepada semua makhluk. Nah, sekarang makhluknya ini, manusia ini mau menerima apa tidak? Gitu loh. Yang saya sampaikan itu sesuai tertulis di dalam kitabnya kakak sendiri. Bahwa ya, tadi sebenarnya ya, tema saya itu ajaran Oten sesatkah? Bagi kami umat Muslim sesat. Bagi agama Yahudi sesat. Kenapa kalian Kristen ini dikatakan sesat? Karena Kristen ini menyembah sosok manusia. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tapi lihat, di beberapa gereja, saya tidak katakan di semua ya, di beberapa gereja itu ada simbol-simbol. Adalah simbol salib, adalah simbol patung. Sementara dipertegas oleh Tuhan, Tuhannya Musa, jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nah, konteks kita membuka room seperti ini kakak Sine, itu untuk memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang Kristen ini. Ayo, kenapa kalian bukan pelaku hukum Taurat? Bukankah kalian yang mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami ini Kristus, pengikut Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu penyembah. Kami pengikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Daud. Orang Yahudi juga pengikut Nabi Isa. Tetapi mereka tidak menjadikan utusan-utusan Allah itu, utusan-utusan Tuhan itu sebagai sesembahan mereka. Gak ada. Kenapa umat Kristen ini yang lain daripada yang lain? Orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhannya menjadi manusia. Tidak pernah. Bahkan Nasrani aja dulu, pengikut Yesus, itu tidak pernah menyembah Yesus itu sebagai manusia. Nabi Isa itu tidak ada. Datang Kristen, ya, Kristen yang tercipta di abad keempat di Antioquia sana, menyembah sosok utusan ini menjadi manusia. Kalau dibuka di dalam kitab suci kalian kakak ya, saya tidak mendapatkan Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Saya cari di dalam Matius sampai Wahyu, bolak-balik saya cari. Malah tahu mata saya yang sengklek. Tapi masalahnya, kenapa Kristen ini, jemaat-jemaat ini tidak mau menanyakan kepada pendeta atau pastornya?
hei pendeta, hei pastor, sebenarnya di mana Yesus ngaku Tuhan? Di mana Yesus minta disembah? Coba logikalah dulu. Kalau ada Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah hanya kepadaku juga. Nggak ada kan? Oke, Nggak Bu. ada. Oke, itu Ya, silakan. penilaian Ibu, penilaian siapapun juga bahwa Yesus bukan Tuhan, itu terserah dari orang-orang yang menilai. Tapi kami umat Kristen, ya Katolik pun juga yang Ibu bilang, ya itu maksudnya Ibu mungkin menyembah patung. Mereka tidak menyembah patung, tetapi mereka itu menyembah Yesus Kristus, Bu. Ya, itu saya tahu, kami tahu. Ya sama, mereka Tuhannya satu, Yesus Kristus, Bu. Ya, iman kami itu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ibu mengatakan tidak ada tertulis dalam Alkitab, percuma kami jelaskan, percuma, Bu. Ya, menurut Ibu tidak ada, tapi kami yang membaca dari Matius sampai Yohanes dan seterusnya itu, kami tahu dia adalah Tuhan, Bu. Kami mau menjelaskan juga tentang ayat ini dibantah terus, ya. Jadi untuk apa kami berbantah-bantahan? Tidak perlu, ya. Kami yang meyakini itu, kami yang membaca firman dari hari ke hari, siang malam, kami memahami, Bu. Ya, Ibu punya hak untuk menilai kami, ya, menilai kami. Kami tidak punya hak menilai Ibu, karena Kristen diajar Kakak sini kapan membaca firman Tuhan pagi dan malam, kakakku? Yang waktu kakak membaca? Saya membaca firman Tuhan siang, pagi, dan malam. Kalau kakak membaca firman Tuhan pagi dan malam, saya yakin kakak ini paham dengan isi kitab kakak sendiri. Nah, ini yang mau saya cari tahu. Di mana dasar? Tunggu dulu sebentar. Di mana dasarnya? Sebentar dulu. Ya? Di mana dasarnya konsep ketuhanan Kristen itu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu 3 pribadi 1 hakikat. Konteks 3 pribadi 1 hakikat itu di mana tercatat di dalam kitab kalian? Begini, Bu, itu sudah disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu, ya. Jadi begini, Bu, ya. Ibu. Coba jangan begini dulu, begitulah dulu. Coba begitu. Oh, begitu, Bu, begitu, oke, Ya. begitu, oke, begitu, Bu, ya. Terus begini, ya, begitu, terus begini, ya, Bu, ya. Nah, saya ingin menyembah Allah, tapi dia tidak tahu wujudnya yang mana ini Allah. Termasuk Allah SWT itu, dia bagaimana? Jadi kita menyembah yang kalau ilusi saja, tidak tahu. Kemudian saya berdoa, Allah, tolong tunjukkan engkau tuh yang mana sehingga saya bisa membayangkan engkau dan saya terus Allah Allah memotret fotonya. Ini ilustrasi, ya, Bu, ya. Allah foto dirinya, Ilustrasi. Ya. Allah kirim ke saya, ini foto saya, nah. Oh. Ya, ini ilustrasi, Bu. Oh, ini Allah. Yang asli saya tidak lihat, tapi yang dia kirim itu yang saya lihat. Ya. Oke? Bu? Oh, iya. Nah, itu ilustrasi sederhananya. Sekarang begini. Ya. Ketika kakak sini yang notabene-nya orang Timor, maaf, kita tahu orang Timor ini orang yang kulit sawo matang, hitam, ya kan? Nah, kebanyakan rambut kriwil. Maaf, saya bukan rasis, tapi saya katakan berarti Yesus rasis. Bapak yang di surga rasis. Kenapa saya katakan begitu? Ketika ada orang Cina yang beragama Kristen, tunggu dulu, ini silah lah. Kau agama apa? Selamat siang. Kamu masih tanya kenapa? Berapa gajimu 1 bulan? 1 tasku aja setara dengan gajimu 1 tahun. Apa sih ini? Gaji pula dia bilang. Apa dia naik nggak jelas? Nggak tahu. Jadi begini kakak sini ya. Datang orang Cina. Dia berdoa. Ya. Dia berdoa, Tuhan, tunjukkanlah bagaimana wajahmu yang sebenarnya. Nah, datang dia nih. Tapi dia datang ini dilahirkan di Yerusalem, di Bethlehem, jadi dilahirkan di sana. Nah, pertanyaan saya, adilkah ketika orang Afrika atau kakak sendiri atau saya sendiri, seandainya saya Kristen, masih Kristen dulu, wajahnya itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan suku saya gitu loh. Nah, itu satu. Saya katakan itu satu. Yesus yang kita tahu, kalau orang-orang Yahudi itu perawakannya bagaimana kita tahu, ya. Aksen wajahnya kita tahu. Kayak Cina kita tahu matanya sipit, orangnya putih. Cina tuh jarang yang namanya badannya agak tinggi, itu jarang. Nah, tiba-tiba yang dilahir Tuhan yang ada itu berbeda. Cina mengharapkan mirip dengan mereka. Afrika mengharapkan hitamnya juga mirip mereka. Gitu loh. Yang kedua, adilkah bagi manusia yang dilahirkan oleh ibunya, seorang anak yang dilahirkan ibunya, dia mulai dari lahir dia buta. Tidak bisa melihat sampai dia besar. Sementara kita yang normal ini bisa melihat Tuhan, tapi dia yang buta tidak bisa melihat. Adilkah untuk mereka yang seperti itu? Akan saya katakan tidak adil. Berarti Tuhan rasis.
Ketika kamu menginginkan Tuhan itu berwujud, dikabulkan oleh Tuhan. Hei, sini, saya akan kabulkan permintaanmu. Saya akan menjadi manusia, sehingga kamu bisa melihat aku. Inilah aku Tuhan, yang berupa menjadi manusia. Datang si buta, diraba-raba. Apakah engkau itu Tuhan? Katanya. Bagaimana bentuk mukamu Tuhan? Dipegang hidungnya. Tidak adil. Nggak adil sini. Berarti Tuhan kamu rasis. Makanya kalau bagi kami Islam, orang Yahudi pun, keadilan apa? Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi adil. Bagaimana sosokmu ya Allah? Tidak bisa kamu berpikir bagaimana itu wajah Allah, sosok Allah, wujud Allah itu tidak bisa. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Allah itu? Dari kekuasaannya apa? Ketika kamu bernafas, itu kuasa Allah itu. Ketika kamu melihat siang berganti menjadi malam. Ya kan? Siang itu matahari, malam itu bulan. Dunia itu berputar. Pohon ada yang besar, ada yang kecil. Ada makhluk hidup, makhluk binatang yang paling kecil. Ada yang besar. Nah ini keadilan Tuhan itu. Keadilan Tuhan. Kau menginginkan saya jadi manusia. Wahai Bani Israel. Wahai orang Yunani. Wahai Bani Asia. Wahai umat Kristen. Kau menginginkan saya jadi manusia. Nih saya jadi manusia. Tiba-tiba ada orang yang dilahirkan buta. Tidak ada. Tidak adil bagiku ya Tuhan. Saya buta. Kau menunjukkan dirimu di depan orang yang tidak buta. Tidak adil bagi saya. Jadi begitu kakak sini. Makanya orang Yahudi tidak mengatakan Tuhannya menjadi manusia. Kenapa umat Kristen yang mengklaim Tuhannya jadi manusia? Silakan. Baik Bu ya. Kalau Allah itu rasis, itu menurut penilaian Ibu ya. Saya tidak berani menyatakan. Oke ya, saya sebagai manusia. Bang, ini tidak menurut saya abangku. Ini tidak menurut saya. Ya. Kalau abang, tunggu dulu. Kalau kakak sini membaca katanya kitab sucinya dari pagi malam. Coba tunjukkan sama saya. Kepada siapa Yesus berdoa? Oke, gini Bu ya, saya mau tunjukkan yang Ibu minta satu saja, karena kami sangat tahu ya Yesus itu Tuhan. Tapi saya kasih satu firman saja ya Bu ya, satu firman. Boleh Bu ya? Bukan Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan. Itu boleh akan dibantah bahwa itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu pasti dibantah ya. Saya kasih satu firman deh. Nah, Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Bisa baca Bu? Ya, silakan Ibu baca supaya kita dengar sama-sama yang nonton ini sekian ratus Silakan orang dibaca. ini. Oh, saya baca Kau ya. katakan aku guru dan Tuhan. Ya silakan baca. Oke, itu saya tidak pakai itu, karena itu dia Tuhan, bukan Tuhan, ya, menurut yang lain. Tapi yang di Alkitab kami itu dia Tuhan, Bu. Tapi itu dibantah, jadi kami kesampingkan, saya kesampingkan saja, ya. Sekarang saya pakai satu ya, Yohanes 14 ayat 8 sampai 10, Bu ya, Bu Nora. Saya baca ya, Bu ya, izinkan ya, Bu ya. Kata Filipus kepadanya, ini kepada Yesus ya, Bu ya. Tuhan, Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Oke Bu? Ya, ini silakan Ibu mengartikan menurut Ibu, tetapi ditekankan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Apa maksud Yesus ini? Apakah Bapa itu sama dengan Yesus? Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Yohanes 8 nomor berapa tadi? Yohanes 14, kalau lengkapnya Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Ya, itu lengkapnya. Oh ya, coba dibaca tadi ulang. Ya, izin Bu ya. Kata Filipus kepadanya, ini Filipus bersama-sama Yesus. Tuhan. Nah, di sini Filipus mengaku Tuhan dia. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Dan seterusnya Bu ya, dan seterusnya. Bagaimana? Ya, baca lagi. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan, baca dulu. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sebentar, kita baca satu perikop. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, ketika Bapa di dalam dirinya Yesus, apakah berarti Bapa dan Yesus itu adalah satu? Ya, pertanyaannya begini, Bu. Yang penting ini begini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu yang penting, karena ini gambaran Yesus itu Jangan Bapa. itu yang penting, kakak. Kakak tidak baca yang dikatakan ini. Barang siapa telah melihat kakak aku, jangan mengutip satu-satu begitu. Kakak baca yang saya bagian sudah ini. melihat Yesus. Aku berkata, tunggu dulu kak. Yohanes 14 nomor 12. Saya terangkan Aku dulu. sebentar dulu, saya bacakan. Jangan yang bagian itu saja. Oke, silakan, Jangan jangan baca seluruhnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaan saya, sudahkah kakak sini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan oleh Yesus? Saya berusaha melakukan itu, ya Bu ya, sebagai manusia. Ya Bu ya. Apa pekerjaannya? Berbuat kebaikan kepada sesama, ya Bu ya, itu saya berusaha melakukan itu. Tidak marah-marah, tidak iri hati, ya, rendah hati, tidak kasar dengan orang lain. Bukan itu ajaran Yesus. Ajaran hukum utama Ajaran dan Yesus utama itu untuk menarik umatnya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi begini, Ajaran Bu. Yesus itu menarik umatnya agar mereka mendapatkan hidup yang kekal, betul? Untuk itu harus lakukan apa, Bu? Makanya kalau engkau mau mendapatkan hidup yang kekal, saya bertanya, hidup yang kekal itu menurut Kasihnya itu berada di mana? Di neraka apa di surga? Hidup yang kekal itu dua-dua. Hidup kekal selama-lamanya di neraka untuk orang jahat, dan hidup yang kekal kakak Sine pilih lah, emang kakak Sine mau di neraka? Orang yang diselamatkan, ya hidup kekal di neraka, kekal abadi neraka itu juga. Nah, untuk orang bukan, jahat, saya tanya kakak Sine memilih yang mana, mau di neraka? Ya saya memang memilih kalian di yang neraka. surga, Bu. Ya Saya memilih udah, yang surga. makanya dikatakan hidup yang kekal itu bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihanilah sesama manusia. Tadi kakak Sine bilang sama saya, kitabnya dibaca pagi malam, pagi malam. Kita tidak akan melakukan Kak, Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3, Kak. Hidup yang Kalau kita kekal itu. mengasihi sesama manusia, kita tidak akan membuat manusia itu Bukan hukum kasih dibawa oleh Yesus. melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Jadi itulah dengarkan hukum dulu saya. Ya, Bu, ya. Kata lucu, katanya membaca kitabnya pagi malam, tetapi tidak tahu kata Yesus itu hidup kekal itu bagaimana? Bagaimana hidup yang kekal itu? Apa hidup kekal itu? Hidup yang kekal itu bahwa, makanya dengarkan saya, baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan Yesus adalah utusan. Di mana Yesus dikatakan dia adalah satu-satunya Tuhan? Ya. Jadi begini, Bu, ya saya bilang. Begini lagi. Coba jangan kita di surga, kita di surga dengan Yesus. Yesus akan, kita tahu dia Tuhan, tapi dia di bumi kita lihat fisiknya. Apakah dia bilang saya Tuhan kiri kanan itu? Kemana-mana saya Tuhan. Tidak. Dia manusia biasa, Bu. Ya, ibu tahu ketika dia ditangkap saja, ya, oleh tentara Romawi dan memotong telinga tentara Romawi oleh muridnya, dia masih sempat menempelkan kembali, ya. Terus dia dibawa, dia tunduk di pembantaian, dia ikut, Bu. Ya, dia masih sempat-sempatnya menyembuhkan telinga orang Romawi itu, Bu, dengan kuasanya, Bu. Siapa yang menyuruh Yesus mengajarkan ajaran kasih? Ya, siapa yang menyuruh Yesus? Yesus yang menyuruh, karena dia adalah firman itu sendiri. Dia menyatakan itu kepada manusia. Apakah pada waktu Yesus mengajarkan ajaran kasih, murid-muridnya menerapkan ajaran kasih? Ya, terserah masing-masing orang, kan, Bu. Dia sudah sampaikan itu. Saya bertanya, kan begini. Dia mengatakan dengar dulu, ya? kakak dengarkan dulu. Yesus kan bersama murid-muridnya memberitakan firman Tuhan, mengajar. Nah, ketika Yesus mengajarkan ajaran kasih, apakah murid-muridnya menerapkan ajaran kasih? Murid-murid kan menulis, Matius, Markus menulis itu di dalam. Saya tidak menulis, ya? menerapkan ajaran kasih. Mereka terserah mereka, ya, Bu, ya. Yang penting Yesus sudah sampaikan semua itu kepada muridnya. Jadi begini, ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, siapa yang mengikuti? Jadi begini, Bu, murid-muridnya dan semua orang yang mendengar. Murid-muridnya dan semua orang yang mendengar
Tidak saja kepada muridnya, tetapi semua orang yang ada di situ. Oke. Diajar. Ya Bu Oke, ya. sekarang ketika Yesus bersama murid-muridnya menerapkan ajaran kasih, apakah semua muridnya mengikuti ajaran Yesus? Coba tanya mereka masing-masing Ibu. Tanya mereka, kan pribadi masing-masing. Saya tidak bisa tahu. Jadi bagaimana gini loh Kakak Sine ya. Saya lucu Kakak Sine. Tugas Yesus hanya itu saja. Loh, Terus jadi dilaksanakan atau tidak? Ya itu terserah kita kan. Sehingga neraka menerima kita atau surga itu kan. Itu kan. muridnya yang saya tanya, bukankah mereka rasul? Rasul Ya, tanya itu mereka adalah itu. orang-orang yang dijaga dari berbuat dosa. Makanya kalau di Ya. dalam Islam, Rasul Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah agar tidak berbuat dosa. Karena Rasul Ya. dengan Nabi itu utusan Allah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, ke-12 murid Yesus yang kalian katakan adalah rasul, 12 Oh. rasul Yesus. Nah, Ya. apakah mereka menerapkan ajaran Yesus? Mereka menerapkan ajaran Yesus Bu. Oke, di dalam Markus 14 nomor 50. Lalu Ya. semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pertanyaan saya, kenapa Yesus kalau memang Tuhan, murid-muridnya ini sayang kepada Yesus, menerapkan ajaran Yesus, kenapa mereka kabur waktu Yesus ditangkap? Begini Bu. Oh, begini Mereka lagi. manusia biasa takut. Mereka juga takut disalibkan Bu. Oh, Iya kan? Ya memang. aduh, Bang. Sebentar ya, saya sapa Ibu, dulu. Saprol, sebentar dulu, saya sapa dulu yang di bawah. Ya. Saprol, saya sapa Iya, dulu. Sebagai Kak. manusia mereka takut. Agama apa, Bang? Di Islam Kak, pada mulanya saya tap-tap layar Kak, nggak taunya apa Oke, namanya ya, sendiri. nggak apa-apa, Bang. Ya, oke. Nah, jadi Begini. gitu Bu. Dorang ini Apa? masih yakin Yesus ini Tuhan atau tidak karena Yesus pun tegas-tegas menyatakan mereka masih ragu-ragu. Jadi bagaimana? Siapa yang ragu? Murid-murid itu masih ada yang meragukan dia itu Tuhan atau bukan? Iya Bu. Sampai dia diangkat ke surga, Ibu tahu. Tentang Logika lah itu dulu. buat- Bang Sine, logika lah dulu ya. Hah? Begini Bang Sine ya. Yesus sudah memberitahukan bahwa dia 3 hari lagi akan bangkit, betul? Iya. Nah, sekarang Bang Sine, kalau seandainya ya, Bang Sine ini, Bang Sine sudah punya anak, sudah punya istri, jadi Bang Sine di luar perantauan, ya kan kerja, terus tiba-tiba dapat telepon, dia bilang begini, Abang sayang, katanya kan, saya nanti dengan anakmu 3 hari lagi mau datang ke sana, ya, katanya mau datang ke sana, mau jumpai engkau, katanya. Apa yakin Bang Sine tidak menjemput? Misalnya dia naik pesawat, Begini, tidak jemput di begini, bandara, Bu. jemput tidak? Jemput tidak? Ibu, begini Bu. Saya Dia tanya, bukan ngomong saya begitu. tanya dulu, Dia bilang tunggu begini, dulu, saya salah, tanya, kasih tahu. tunggu dulu, jawab dulu dong. Anak manusia akan diserahkan. Saya murid-murid tidak tanya bilang anak manusia yang mana? diserahkan. Ya? Saya tanya, Baik Allah akan ketika roboh dalam 3 hari sebentar akan- dulu ya? kakak Dia kasih perumpamaan, bukan langsung bilang aku akan sabar di kok dulu, ini, ya? sabar Itu, dulu, ya. saya tanya. Bukan, dia tidak Kalau sampaikan kita yang murid-murid, model-model kayak gini, ya. saya juga tidak suka kak. Saya tanya, apakah pada waktu Ya, istri dengan saya anak akan bangkit kakak mau 3 hari, datang tidak. jumpai kakak Ya. tidak jemput? Kakak Ya, tidak dia jemput? hanya menyatakan bahwa bait Allah akan roboh dan akan bangun 3 hari. Bangun 3 hari itu tuh penyesat Itu itu. perumpamaan tentang dia. Ya, Dengarkan tentang dulu. dia. Dia Anda sampaikan mau ke ngomong murid- sendiri atau saya murid-muridnya turunkan? begitu, Anda mau Bu. ngomong Ya. terus atau saya turunkan? Ya, jangan begitu Bu. Saya mau terangkan Makanya tentang saya tanya, Ya. ketika Ya. anak dengan istri kamu mau datang, apa yakin kau tidak jemput dia di Dia bandara, tidak pernah, tadi Yesus tidak stasiun? pernah memberitahukan ini apa murid-muridnya bahwa dia akan mati atau dia akan bangkit 3 hari. Tidak, dia kasih perumpamaan bait Allah akan runtuh dan dia akan membangkit. Saya akan tunjukkan, saya dibangun tunjukkan. kembali Oke, saya dalam tunjukkan. 23 hari. Saya tunjukkan, Itulah saya tunjukkan. kebenarannya. Pakai data. Kau pakai data, makin lama kau makin kesalin juga. Muncul Ini aja mulai susah, emosi pakai nih. data. Ya. Tidak, pakai data lah. Bukan begitulah. Saya tidak, tolonglah. Saya di sini tidak mau bertekak-tekak. Capek meladeni manusia yang ngerocos terus tidak ada menunjukkan data. Tunjukkan di mana. Kau dari tadi ngerocos saja. Memang murid-muridnya itu tidak ada menerapkan ajaran kasih. Kabur. Bahkan pada waktu Yesus. Ibu harus banyak harus belajar apa? kasih ya supaya jangan terlalu marah-marah ya Bu ya. Jangan emosi. Bukan begitu loh. Kau saya kan Ya, tadi bilang, rendah coba kau hati. diam dulu biar Ya, saya rendah hati, ngomong. panjang sabar itu Tengoklah. hukum kasih. Ya Bu ya. Hukum kasih itu rendah hati, murah hati, ya. Panjang sabar, tidak boleh iri, dengki, amarah, tidak boleh. Bicara dengan kasih, tutur kata yang halus, lemah lembut, ya Bu ya. Itu yang diajarkan kami orang Kristen. Coba Ibu lihat di konten-konten orang Kristen omongnya lembut-lembut semua itu kan Bu lihat itu tidak marah-marah mereka. Saya tanya sama kamu. Pada waktu anak dengan istrimu datang, apakah kamu tidak akan menjemput? Saya tanya, kenapa kau lari-lari? Anak manusia harus diserahkan. Saya tanya, anak istrimu kalau mau datang ke tempatmu, yakin kau tidak akan menjemput? Coba kau jawab itu aja. Lucu loh.
Dia bilang aja Ini. kasih sabar. Sekarang ku tanya sama kau, coba kau jawab dulu pertanyaan saya yang satu ini. Waktu Ini, anak Pak. istrimu kalau datang, apa yakin kau tidak akan menjemput? Kau jemput Itu apa tidak? instansi yang tidak ada. Yesus sudah mengingatkan kepada Paulus pada tahap Saya bertanya. kau akan menyangkal aku. Lucu kan? Kau akan Lucu menyangkal dia. aku. Saya tanya. Ya, Apakah kau akan menyangkal ketika aku. Itu Yesus istri sudah dengan sampaikan anakmu, kepada murid-muridnya, ya. Kau akan menyangkal aku. saya Petrus. tanya ketika istri dengan Itu. anakmu. Ibu sudah baca itu belum kitab itu? Ya, ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, Bu ya. Yesus sudah tahu murid-muridnya akan menyangkal dia. lari Saya dari dia. bertanya, saya tanya loh. Itu sudah tertulis, Saya tanya, sudah tahu. apakah Tanya pada tentang waktu anak anak apa istrimu, itu memang ilustrasi yang Bani tidak di luar. Karion. Saya kasih data lengkap ini. Yesus sudah tahu Petrus akan menyangkal dia dan dia kasih tahu, ya. Petrus, engkau akan menyangkal aku, ya. Kau tahu nggak konsep Itu. pertanyaan saya lari kemana? Itu jadi murid-muridnya Kenapa? itu tidak ya takut juga. Jadi Yesus sudah tahu, maka itu Saya engkau akan tidak menyangkal tanya aku. itu. Saya tidak Saya tanya pakai itu. Bibel ini. Saya pakai Bibel, bukan lagi ilustrasi anak jemput segala macam, Bu, ya. Oke, Ya, sekarang itu. jawab pertanyaan saya yang ini. Ya, Jawab apa? pertanyaan saya yang ini. Oke, ya. Jawab pertanyaan saya ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan Wajahnya kilat berubah. dan pakaiannya. Wajahnya Yesus berubah. Diam dulu. Itu kan andalan saya sudah hafal ini. Muncullah sosok yang wajahnya tidak dikenal kan? Itu Sebentar andalan. dulu, saya bacakan dulu. Sebentar Oh, dulu. silakan lanjut. Saya sudah hafal Allahu Akbar. Ini Oke? manusia apa ini? Loh, Jangan terlalu saya banyak apa makan terus? babi lah, Ya. kakak. Bagaimana Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Sebentar dulu, saya ngomong dulu. Ya, nanti ujungnya kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus kan? Oke, itu kan itu pertanyaan ulang-ulang terus. Di mana di sini mengenal Yesus? Yesus saja akan dijumpai di Galilea loh. Berarti kau nggak baca kitab kau. Dodol rupanya ya kan? Dia nggak baca di dalam Matius. Maria Magdalena di sana akan menjumpai Yesus di Galilea, bukan di situ, di Yohanes baru. Yohanes baru. Saya Yesus izin dulu ya, menunjukkan. kamu dulu ya. Tidak tahu. Saya Ada bacakan tamu, dulu, izin. kau diam dulu ya. Izin, ada tamu, Wajahnya izin. bagaikan, aduh. Izin ada tamu, Bu. Saya izin sebentar ya, Bu ya. Memang telaso kau, rupanya kau penakutnya kau, banyak cerita kau. Ibu, perempuan Datang kau. tidak boleh begitu, Bu ya. Turun kau, ya. Ternyata kabur kan? Apa mau saya tunjukkan di sini? Dia, ya Allah ya Robi, memang diuji kesabaran. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau untuk pemakan B2 dengan gunggung tuh, wajar digituin. Kemana lah otak sengklek? Di sini dikatakan malaikatnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ia berbaring dan segera pergi katakan kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Nah, kalau orang yang katanya murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, pada waktu Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, kenapa murid-muridnya tidak datang untuk menyambut Yesus di kuburnya? Malahan sembunyi. Kau entah kemana kau ini? Otak sengklek. Memang penyembah manusia ya otak sengklek. Kalau ada yang lurus, tidak mungkin dia menyembah manusia. Mana mungkin pula otak lurus menyembah manusia. Aduh, sengklek. Pergi pula, ada tamu saya, Bu, ada tamu. Bilang aja takut kau dibacakan. Kiper kau. Memang ajaran